Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Senang sekali Bapak Ibu yang berbahagia. Kita bertemu kembali di stasiun TVRI Sumatera Utara pada hari ini dalam acara Mimbar Agama Buddha kerjasama antara Lembaga Medcom dan Kepanditaan MBI Sumatera Utara bersama TVRI Sumatera Utara. Bapak Ibu yang berbahagia, bertepatan dengan Hari Cengbeng yang sudah dimulai, tentunya tidak lepas dari kegiatan tersebut, kita telah menghadirkan narasumber kita yang luar biasa pada hari ini, seorang anggota Sangha. Ya, mari kita sapa dan sambil berkenalan, beliau adalah Yang Mulia Biksu Badra Sagara Stawira. Saat ini bertugas sebagai Sekretaris Wilayah Jambi dan Wakil Sekretaris Wilayah Sumatera Utara dan Aceh di dalam kepengurusan Sangha Agung Indonesia. Namo Buddhaya Suhu, selamat datang. Terima kasih Suhu, Namo Buddhaya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang Cengbeng, yaitu berbakti kepada leluhur dan mungkin reuni keluarga. Bukan begitu menurut Bapak Ibu? Namun saya kira sebelum kita mulai nanti pada acara-acara diskusi, pada sesi diskusi kita juga tentunya akan dihibur oleh adik kita yang tentunya nanti akan membawakan lagu. Nah, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, Cengbeng di dalam pandangan Bapak Ibu sebagai orang yang melaksanakan Cengbeng atau keluarga yang melaksanakan Cengbeng, apa maknanya, dan tentunya secara Buddhis apa maknanya. Jadi hari ini kita akan bahas bersama Suhu Badra Sagara, atau biasanya kita kenal dengan panggilan Suhu Xian Hai. Ya, nah, kalau masyarakat yang udah kenal tentunya menyapanya Suhu Xian Hai gitu ya. Nah, Suhu Xian Hai cukup aktif di dalam pembabaran dharma dalam sehari-hari, kemudian juga sering ya mendorong kita, membimbing untuk membaca parita maupun sutra yang dilafalkan secara Mandarin. Bapak Ibu, saya kira sebelum kita masuk ke sesi nyanyi, ada adik kita akan membawakan sebuah lagu, sekaligus ingin Joni, moderator pada hari ini, menyampaikan Bapak Ibu bahwa kita dapat ikut berinteraktif di nomor telepon 0811 6100 386. Ya. Bapak Ibu, saya kira mari kita persilakan adik kita untuk menampilkan sebuah lagu yang berjudul Sungguh Indah, yang akan ditampilkan atau dinyanyikan oleh Karisel Richni, sebuah lagu yang diciptakan oleh Biku Sadayano dan Indra Santoso. Mari kita nikmati bersama lagu berikut ini, Sungguh Indah, oleh Karisel Richni.
itu tadi sebuah lagu yang indah, sungguh indah oleh adik kita Clarissa. Ya, Karisal tentunya itulah makna sebuah kehidupan yang juga sebenarnya harus kita miliki. Sebuah keluarga, komunitas yang sungguh indah kalau tidak rasa kebencian, ada rasa penuh kasih sayang, timbul pengertian. Ya begitu Suhu ya. Ini bertepatan juga dengan Cengbeng saat ini. Gimana Suhu? Apakah tetap sibuk juga di Cengbeng ini? Ya, luar biasa. Banyak mendapat tugas dari masyarakat atau gimana ini? Ya, adalah kegiatan di masyarakat, yaitu doa, dan ada yang banyaklah kegiatan pelayanannya. Pelayanan. Boleh. Kalau mungkin Su bisa tolong bantu menjelaskan kepada kita, kira-kira ini filosofi Cengbeng atau mungkin sejarah awal secara ringkas ini Cengbeng ini seperti apa? Dari mana? Boleh, boleh. Oke, sebelumnya pemirsa semuanya, namo Sangkini Budaya, namo budaya. Nama budaya Su. Ya, Tace Amitabha. Amitabha. Nah, jadi sejarah singkat ya. Sebenarnya kalau bicara sejarah itu panjang. Ya, tapi bagaimanapun kita tidak boleh lupa dengan sejarah. Kita harus ingat sejarah. Jadi Cengbeng itu memiliki literatur ya, literaturnya. Nah, jadi banyak orang menganggap Cengbeng itu kayak seperti saat ini ya, yang saat ini Cengbeng itu adalah seperti reuni, bukan reuni keluarga, reuni teman-teman tepatnya. Yang pulang dari mana-mana gitu. Pulang dari Jakarta, pulang dari berbagai daerah lah. Oh, nanti saya pulang tanggal ini. Jadi akhirnya dimanfaatkan menjadi sebagai reuni pertemanan. Ya itu sah-sah aja sih, boleh. Ya. Tapi kembali lagi kita harus melihat sejarah, sebenarnya Cengbeng itu makna awal, makna sesungguhnya apa sih? Nah, jadi berasal dari kisah seorang kaisar bernama Zhu Yuanzhang, di mana ada pendiri dari dinasti Ming. Ya, tahunnya itu tahun 1000 berapa, kurang lebih lah ya. Saya juga kurang ingat tahunnya. Jadi di mana Zhu Yuanzhang ini dulu adalah rakyat kecil yang miskin, ya, tak punya ekonomi sulit lah. Kalau bahasa kerennya adalah hidup elit tapi ekonomi sulit. Gitu. Tapi ini ekonomi sulit benar. Jadi akhirnya ikut di dalam satu kelompok ya untuk berperang. Akhirnya dari kecakapan beliau, beliau berhasil menaklukkan berbagai dinasti lainnya, dinasti Yuan. Akhirnya beliau diangkat menjadi kaisar. Nah, setelah berperang selesai dan keingatlah ke orang tua. Nah, pengen dong ketemu orang tua, udah lama kan nggak. Kalau zaman sekarang punya video call, ya, dulu WA, ada, video bisa. call, Line atau WeChat bisa. Di zaman itu belum ada. Oh, berarti Celentang dulu sudah merantau kemana-mana ya? Udah merantau kemana-mana. Jadi nggak ada fasilitas teknologi yang seperti saat ini. Gampang. Sekarang kita ke daerah apapun 3 video call nampak wajah kan. Nah, di sana belum. Jadi akhirnya pulang cari orang tua. Ternyata dari kabar orang tua dari Zhu Yuanzhang sudah meninggal dunia. Jadi kalau meninggal dunia otomatis dia mau tahu dong di mana makam dari orang tuanya. Hanya dia cari, dia nggak mungkin pada saat itu banyak makam, nggak mungkin cari. Berhubung karena beliau ada seorang kaisar, dia perintahkanlah saya kasih waktu 10 hari dari sekarang sampai di tanggal 5 ini. Nah, Anda bersihkanlah makam keluarga Anda. Berziarah ke keluarga Anda. Dan setelah dibersihkan, disapu bersih dan dibenahi dengan baik, ingat taruh atau tempelin kertas merah. Tandanya sudah dibersihkan. Nah, tepatlah sampai 10 hari ke depan, tanggal 5 tersebut, beliau turun ke lapangan, lihat semua kuburan, semua makam sudah bersih. Tinggal 2 makam yang belum dibersihkan. Dari itu beliau menganggap bahwa itu ada makam dari orang tua beliau. Nah, dari itu disebut dengan Cengbeng. Nah, jadi Cengbeng itu ada bahasa Hokkien. Jadi bahasa Mandarinnya adalah Qingming. Qing itu adalah bersih, jernih, tidak ada halangan, ya bersih. Ming itu adalah kelihatan. Jadi membersihkan, kelihatan jelas kuburan tersebut. Jadi makna Cengbeng itu sebenarnya bersih kuburan. Bersihkan kuburan. Tapi sekarang kalau kita bicara dari pandangan kacamata Buddhis ya, Cengbeng itu bagaimana sebenarnya? Apakah harus bakar-bakar? Nah, kalau bakar-bakar kertas itu sebenarnya ada tradisi. Nah, tradisi. Jadi yang paling lucunya adalah sering saya lihat ya, dulu saya juga seperti ini, kisah nyata ya. Saya dulu saya dulu masih kecil ya, Cengbeng bersihkan kuburan. Tapi mungkin ada sebagian yang
berziarah, ada makan di sana kan, pada Ada ya, sembahyang pasti ada makan telur ya. persembahan ya, betul. Makan telur ya. Ya. Telur dimakan tapi kerak telurnya ditaruh di belakang kuburan. Jadi saya mikir ini bersihkan kuburan atau kotorin kuburan kembali. Ya. Nah, jadi sebenarnya cengbeng itu ada bersihkan kuburan. Nah, nanti pandangan Buddhisnya bagaimana cengbeng mungkin di pertanyaan berikutnya. Jadi ini sejarah singkat sebenarnya cengbeng itu adalah berziarah dan membersihkan kuburan. Cengbeng membersihkan. Membersihkan. Berarti memang awalnya adalah niat dari si kaisar tadi yang teringat dengan orang tuanya, Ya, rasa bakti. rasa bakti gitu ya. Rasa bakti. Tadi mungkin ini ada kaitannya juga dengan perkembangan sekarang, mungkin Suhu ya. Nanti mungkin Suhu bisa menjelaskan nih, ketika kita bertemu dengan situasi demikian, ya. Kalau tadi raja kan meninggalkan ya dari si Cuyencang tadi masih kecil, belum punya apa-apa nih. Ya. Dia bergerak kemana-mana untuk mencari kehidupan ya. Orang tua kan ditinggalkan. Ya. Nah, apakah masih relevan dengan kondisi sekarang yang nantinya anak meninggalkan orang tua di suatu tempat atau di suatu kota, si anak pergi merantau kemana-mana sehingga orang tua gak ada yang jaga, dan balik kembali setelah teringat orang tua, balik kembali baru berniat untuk melakukan berbakti atau ingat kembali budi bakti orang tua. Mungkin nanti Suhu bisa menjawab itu. Nah, kemudian terkait dengan kondisi di akhir hari ini, di katakanlah mungkin anak-anak muda. Nah, seharusnya bagaimana sih umat Buddhis memaknai momen cengbeng ini, Bante? Ya. Suhu, dan mungkin itu dulu bisa kita coba. Oke. Nah, ini kan ada dua pandangan ini, kacamata Buddhis atau kacamata duniawi ini. Betul. Nah, jadi kalau kita dalam kacamata Buddhis, bagaimana kita sebagai perumah tangga, anak muda atau sebagai yang memiliki orang tua atau sebagai anak memaknai cengbeng ini, apalagi orang tua sudah tidak ada. Jadi kita kembali mengenang jasa orang tua itu semasa hidup beliau menjaga kita. Tapi mereka sudah tiada. Nah, namanya cengbeng itu rasa bakti. Bagaimana kita lakukan pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa dalam bahasa Mandarin itu cautu. Melimpahkan jasa kita, mendedikasikan kebajikan kita kepada orang tua kita. Kepada orang tua meninggalkan kita. Nah, dedikasikan kebajikan apa? Dari kita berdana, kepada fakir miskin, panti asuhan, ataupun di momen cengbeng ini kita boleh melakukan function. Nah, setiap kebajikan sekecil apapun kita ingatkan, dedikasikan kepada orang tua. Nah, apalagi nanti di tanggal 7 April ini kami di Medan ada buat pelimpahan jasa, yaitu cengbeng cautu dalam momen cengbeng. Itu pelimpahan jasa kepada leluhur kita. Jadi boleh daftarkan nama keluarga yang sudah meninggal. Nah, salah satu kewajiban anak kepada orang tua adalah merawat ketika mereka masih ada dan melakukan pelimpahan jasa ketika mereka sudah tidak ada. Jadi dalam pandangan Buddhis adalah kita bisa melakukan pelimpahan jasa. Melakukan kebajikan. Semua kebajikan sekecil apapun itu ada kebajikannya. Kita dedikasikan kepada leluhur kita. Kelak semoga leluhur kita dapat lahir dalam bahagia. Itu dalam momen berbakti dalam pandangan Buddhis. Oke, kalau kan itu kan sekarang banyak gini, banyak anekdot yang katakan sudah meninggal baru sibuk bakar ini bakar itu, sebelum meninggal kenapa nggak dijaga, kan begitu, Ya, benar. Nah, ya bagaimana dengan anak-anak yang sibuk untuk mencari kehidupan supaya bisa sukses dan keluar dari lingkungan keluarga, dari kota gitu. Nah, jadi sebenarnya apakah kita keluar dari lingkungan keluarga itu tidak bisa berbakti pada orang tua? Bisa. Kita di luar kota ataupun yang keluar kota mencari kehidupan untuk memperbaiki perekonomian itu bisa berbakti pada orang tua, bisa. Dengan kita menjaga diri sendiri, tidak memberikan orang tua beban, khawatir kepada kita, itu juga termasuk rasa bakti loh. Tapi ada kan anak, ya saya bukan bicara anak siapa, ada anak yang udah keluar kota buat masalah, buat beban kepada orang tua lagi, itu namanya bukan berbakti, itu buat beban lagi. Tapi ada anak yang di luar kota, dia bisa menjaga diri sendiri, membanggakan orang tuanya, dan setiap ada waktu kesempatan libur, dia cepat-cepat. Pertama bukan jalan-jalan, yaitu kembali ke kampung halaman, jenguk orang tua. Itu juga rasa bakti. Nah, jadi orang tua itu bukan hanya kalau Anda harus beri makan banyak-banyak orang tua itu rasa, bukan. Tidak membuat masalah kepada orang tua saja, menjaga nama baik keluarga, itu juga rasa bakti loh. Iya.
betul ya. Udah bisa. Jadi apalagi kalau kita punya waktu ataupun perekonomian kita sudah meningkat, kita bisa kembali lagi ke orang tua dan memberikan sedikit ke orang tua. Padahal orang tua tidak pernah meminta apapun sebenarnya, tidak meminta materi ataupun, tapi yang penting adalah kita sehat-sehat, jaga diri sendiri, tidak membuat orang tua khawatir, itu juga bakti. Iya. Sebenarnya bakti itu gampang, nggak Banyak harus caranya ya, Su, ya? banyak Banyak caranya. caranya. Nggak harus memberikan materi yang banyak. Orang tua tidak pernah meminta. Bahkan orang tua yang ingin memberikan materi kepada kita, kamu kurang makan nggak, kamu kurang apa nggak, nanti papa bisa kasih, mama bisa kasih. Kamu nggak usah capek kali. Sebenarnya kita jaga kesehatan aja, itu adalah warisan orang tua, kita jaga, itu adalah bakti. Itu salah satu Salah bakti satu, yang habis dapat dilakukan oleh anak-anak muda ataupun orang-orang yang Tanpa keluar biaya loh. tanpa. Free. Terus dikatakan kalau gini, Su. Itu kan tradisi leluhur lama gitu ya. Saya kan udah menjadi umat Buddha tulen katanya gitu ya. Saya tidak mau melakukan cengbeng lagi, gimana, Su? Cembeng itu bukan memang tradisi ya, tapi cembeng kembali lagi ke sejarah adalah mengingat jasa orang tua. Buddha pernah mengatakan loh, kita perlu bakti kepada orang tua loh, bakti nomor 1 loh. Jadi kalau nggak mau cembeng, jadi mau bakti sama siapa? Apakah kita ke wihara bersujud kepada rupang Buddha, tapi merupakan orang tua? Buddha hidup tuh di mana? Di rumah. Di rumah ya? Ada 2, papa mama. Kalau papa mama gak ada lagi, kita harus ingat kembali jasa mereka. Tanpa orang tua, kita tidak ada hari ini. Maka dari itu, mau meskipun kita umat Buddha tulen, ya kita cengbeng itu adalah mengingat kembali jasa orang tua. Tanpa orang tua kita tidak mungkin sampai saat ini. Gak mungkin dong kita lahir batu. Nah, jadi kita ingat kembali jasa orang tua. Nah, kemudian Johnny juga pernah dengar demikian, Su. Ada yang mengatakan bahwa kalau orang yang sudah meninggal itu ya sebenarnya sebaiknya tidak perlu diingat-ingat lagi. Alasannya kenapa? Alasannya kalau kita ingat selalu, kita menciptakan sebuah kondisi yang sulit bagi orang yang meninggal itu untuk dilahirkan kembali. Itu gimana, Su? Nah, ini seru nih. Nah, jadi sebenarnya bukan kita tidak boleh mengingat. Kita boleh mengingat, cuma pada saat itu untuk menjembatkan kondisi yang meninggal itu tidak bisa lagi kembali adalah pada saat orang tua kita meninggal, kita tuh tidak boleh di samping dia menangis, tidak boleh di sampingnya menetes air mata, kita di tempat lain saja menetes air mata, jangan di samping jenazahnya. Kenapa? Nah, bagi Bapak Ibu, mungkin yang sudah punya anak, pasti mengerti di mana kalau anak Anda mau pagi bekerja, tapi anak Anda nangis-nangis, guling-guling, papa jangan kerja, papanya bisa tenang nggak kerja? Nggak bisa. Nah, tapi kalau anaknya tahu jadi orang, maksud tahu jadi anak, tahu diri, oh papa mau kerja untuk saya, cari untuk saya supaya bisa sekolah dengan baik, papa kerja dengan tenang-tenang. Saya nanti akan baik-baik di rumah. Kita kerja tenang nggak? Tenang. Jadi sebenarnya tuh menciptakan kondisi tidak bisa dilahirkan kembali adalah di mana kalau pada saat itu kita tidak boleh nangis di samping jenazah tersebut. Kita relakan, ikhlaskan. Mengingat itu adalah faktor alam, faktor normal, kodrat. Gak mungkin kita gak ingat. Kita masih manusia biasa. Pasti kita akan, dalam ilmu psikologi pasti tiba-tiba kalau lagi sendiri, suntuk, pasti bisa terkenang gitu loh. Pasti bisa. Cuma kita tidak boleh sedih berlarut-larut. Kita harus ikhlaskan. Relakan orang tua kita, apalagi yang meninggal karena sakit, meninggal karena kecelakaan, kita relakan. Memang sangat, berarti secara psikologis bagi seorang biasa, katakanlah memang khusus umat Buddha juga, secara secara pribadi kita sedih gitu ya, merasa kehilangan, itu wajar ya. Wajar. Jangankan orang tua, teman aja bisa ingat. Apalagi iya. orang tua yang melahirkan kita. Itu hal yang wajar. Cuma kita tidak boleh terlalu larut dalam kesedihan. Harus bangkit lagi harus dan bangkit kembali. Tahu apa yang harus dilakukan ke depan gitu ya. Karena orang tua kasih melihat, wah, saya besarin kamu susah payah, ternyata kamu jadi orang tak berguna. Masa saya pergi aja tidak bisa berikan saya tenang gitu. Nah, jadinya seperti itu, maksud seperti itu. Jadi ibaratkan kita ikhlaskan, bukan kita bilang tidak apa tuh, kita peduli tapi kita ikhlaskan. Ini orang tua sudah pergi, warisan apa yang diberikan bukan harta tapi tubuh ini loh. Iya. Tubuh ini kalau kita tidak rawat baik-baik, kita sakit, yang sedih siapa? Orang tua kita melihat dari atas pun, wah, kayaknya bahasa Hokkiennya Cidawi. Tapi kalau bahasa Indonesia ada, saya
nggak berguna kayaknya, Ah. gagal didik kamu gitu. Apalagi sempat disalahmanfaatkan gitu ya. Salah makan, manfaatnya Salah makan, sedih, minum, minum. makan obat dan sebagainya tuh sedih banget. Dan itulah menyebabkan orang tua yang menciptakan tidak bisa lahir kembali, melekat jadinya. Bahasa Hokkien bau pangsim, kalau bahasa Indonesia adalah Masih penuh kekhawatiran masih mungkin ya? penuh kekhawatirannya. Gitu, seperti itu. Tadi Su sempat mau menyebutkan patidana Su ya. Ya. Patidana bukannya selalu di bulan Ulambana itu Su? Yang saya sebut Chautu ya. Chautu Kalau tadi, bahasa Pali itu patidana. Patidana. Bukannya dilakukan di masa Ulambana. Beda ya apa dengan Cengbing Su? Nah ini dia, banyak orang yang selalu mengatakan ya, pelimpahan jasa itu Chautu tuh banyak orang bilang. Kalau bahasa Hokkien langkong, orang bilang ya, pelimpahan jasa nggak usah tiap hari, 3 tahun cukup. 3 tahun sekali maksudnya? 3 tahun cukup, udah 3 kali udah cukup. Padahal sebenarnya pelimpahan jasa itu kapanpun dimanapun harus dilakukan. Karena kita tidak tahu leluhur kita lahir di mana. Bisa tahu leluhur di mana. Kita belum mempunyai mata batin bisa melihat. Nah, apalagi kalau leluhur kita lahir jatuh ke alam neraka. Nah, 1 hari di alam neraka di usia manusia 2.750 tahun. Panjang itu, makanya jangan sampai lahir ke alam Intervalnya beda neraka. ya? Panjang banget. Panjang, maka kita pelimpahan jasa bukan 3 tahun. Kalau 3 tahun bagi mereka cuma 3 detik mungkin ya. Atau 3 menit. Jadi kita kapan saja pelimpahannya boleh. Nggak harus menunggu momen Ulambana. Cuma supaya kita membangkitkan semangat, namanya pembabaran Dharma itu perlu variasi. Momen itu ya? Momen tuh diangkat. Nah, Cengbing tuh kita pelimpahan jasa. Kalau nggak nanti nggak ada momen, orang namanya umat manusia ya, lihatnya momen ya. Momen itu indah. Jadi Cengbing kita pelimpahan jasa, momen Cengbing kita pelimpahan jasa. Biar orang menggerakkan hati orang. Nah jadi kalau sebenarnya pelimpahan jasa itu kapan saja, wajib dimanapun kita punya kekuatan, tenaga, kemampuan, boleh dilakukan. Karena pelimpahan jasa mau nunggu sampai bulan 7, Cengbing. Kalau bulan 6 udah meninggal gimana? Bukan jadi pelimpahan jasa, kita yang dilimpahkan jasa. Berarti kita yang dapat jasa ya? Jadi nggak ada perbedaan. Yang penting bulan 7 dulu di mana, bulan 7 nanti kita bahas. Momennya, Momen Ulambananya sebenarnya beda ya? perbedaan tidak ada. Namanya sama-sama mendedikasikan kebajikan pelimpahan jasa kepada leluhur kita. Kembali lagi, salah satu kewajiban anak kepada orang tua adalah merawat ketika mereka masih ada dan melakukan pelimpahan jasa ketika mereka tidak ada. Kapan, dimanapun ada waktu kemampuan, lakukan saja. Nunggu waktu bulan 7 atau bulan Cengbing atau bulan Ulambana, belum sampai bulan itu kalau udah meninggal kita gimana? Kita nanti yang dilimpahkan jasa Iya, terakhir. betul ada logikanya Su ya. Oke, logikanya seperti itu kan. Karena hidup tentu itu tidak saja. pasti loh. Ya. Yang pasti apa? Kematian. Kematian. Kalau meninggal kematian sudah pasti Su. Pasti. Tidak usah ditunggu lagi itu. Nggak usah ditunggu, cuma tunggu cepat atau lambat. Ya. Entah Anda atau saya duluan. Ya. Jadi gini Su, kemudian ini kan seru-seru lagi nih. Kalau paling di bulan Cengbing ini nanti kan sebenarnya banyak juga yang mau dikatakan lucu atau umat Buddha yang kurang mengerti atau istilah katanya umat Buddha cung cap, saya kira pun bukan sebuah istilah yang pantas lah kita jadi olok-olokan. Nah, tetapi tidak dapat dipungkiri bakar-bakaran ini juga sering terjadi di momen Cengbing. Kayak saat ini ada kursi pijat dari plastik, dari kertas, ada mobil dari kertas, ada rumah kertas, ya kan? Kemudian sering juga, kemarin aku mimpi keluarga yang sudah meninggal datang di dalam mimpi, katanya dia kurang pakaiannya compang-camping, dia nggak punya rumah. Ini gimana Su, sebagai umat Buddha, kita memaknai secara bijak bakar-bakaran ini? Oke, ini luar biasa. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan ini. Nah, yang tadi Pak Joni sampaikan, ada kan yang bakar kertas, bakar mobil kertas, mesin pijat itu kan. Nah, sebenarnya itu adalah kalau di pandangan Buddhis ya, di pandangan kita tidak menganjurkannya. Satu, membuat bumi global warming. Global warming ya. Global warming. Kenapa? Asap dari pembakaran merusak ozon loh. Nah, jadi itu salah satu sudah tidak dianjurkan. Dalam pandangan Buddhis ya tidak dianjurkan karena kita logikanya dulu. Hidup waktu di dunia itu makan pun nggak sanggup. 3 kali makan nggak sanggup, tiba-tiba meninggal, langsung punya rumah, pesawat, pilot. Bagusnya kita meninggal aja yuk. Iya, bagusnya begitu ya. Benar kan? Nah logikanya tuh nggak begitu.
Nah, jadi sebenarnya jadi kertas itu bagaimana? Itu adalah semua hasil dari akal ataupun kreativitas dari manusia yang untuk ya adalah kepentingan pribadinya. Ya, kepentingan bisnis kali ya mungkin ya. Ya, saya tidak bilang sih, cuma kepentingan pribadi, kepentingan tersendiri. Cuma dalam Buddhis tidak dianjurkan melakukan pembakaran-bakaran karena kan salah satu dari faktor lingkungan saja sudah tidak sehat. Yang jelas memang secara lingkungan sudah berdampak. Dan lingkungan sudah tidak sudah berdampak. Iya. Dampak kepada kita sendiri, kepada bumi dan lingkungan sebagainya. Makin panas, pembakarannya untuk kesehatan juga tidak bagus. Jadi dalam Buddhis tidak dianjurkan. Tapi kalau tradisi bagaimana? Terserah. Kembali kepada diri kita sendiri. Ya memang sangat lelucon Suhu ya. Sebelum nanti kita juga akan mendengarkan lagu kedua dari adik kita. Oke, boleh. Yang bakar-bakaran ini yang agak-agak seru memang Suhu. Yang seperti Suhu katakan tadi secara logika kan ada yang bakar rumah, pilot, kemudian ada yang sekarang kursi pijat. Sampai sekarang Joni belum menemukan nih Suhu. Belum ada yang membakar perusahaan penyedia tenaga listrik, gak ada. Perusahaan yang menyediakan tenaga minyak belum dapat. Jadi gimana mereka bisa bekerja di situ? Rumah gak ada lampu. Oke, baik. Oke, kita mungkin break sejenak untuk mendengarkan lagu yang dari adik kita ya. Baik, pemirsa yang berbahagia, Bapak Ibu yang di rumah. Sebelum kita lanjutkan bincang-bincang dengan Suhu Badra Sagara, Suhu Sien Hai, mari kita simak, mari kita nikmati lagu yang akan dibawakan oleh adik kita Erlin Chang dengan judul lagu Biarkan Damai di Hatiku. Di kala ku gundah, ku ingat Buddha. Di kala ku goyah, hanya damai penumpang jiwaku. Hidup ini ku hanya mengenal Buddha, ingin ku laksanakan semua dhamma ajaran mulia. Oh Buddha, terangilah jalan hidupku. Hidup ini ku hanya mengenal Buddha, ingin ku laksanakan semua dhamma ajaran mulia. Oh Buddha, terangilah jalan hidupku. Singkirkanlah duka dan ragu, biar ku bahagia di dalam damai-Mu selamanya seumur hidupku.
Bhagavati Prasna Paramita. Baik, Bapak Ibu di rumah berbahagia, kembali ke studio kita bersama Yang Mulia Biksu Badra Sagara Stawira atau yang kita kenal dengan Suhu Sien Hai. Hari ini kita berbincang-bincang tentang Cengbeng, sebuah bakti luhur kepada keluarga yang sudah meninggal atau reuni keluarga. Atau mungkin reuni sahabat ya, bisa jadi mungkin ya. Baik, kembali tadi Su. Ya. Ini kan tidak bisa kita hilangkan secara signifikan, secara mendadak, tidak boleh gitu ya, atau minta ada peraturan yang mengatakan tidak boleh bakar-bakar. Dan saya kira juga tidak mungkin seperti itu. Jadi bagaimana mensiasati Su? Mungkin secara hati atau kalau nggak dibakar kayaknya bosong nggak? Nggak Atau enak mungkin nggak enak di hati gitu. Ada yang kurang gitu Su. Ada yang kurang ya. Terus kemarin mimpi datang minta baju, minta rumah, gimana Su? Oke, luar biasa. Jadi memang benar ya. Kita tidak bisa langsung bilang ini tidak boleh, ini tidak cocok, nggak bisa menghilang secara signifikan. Karena orang punya penyakit hati nanti. Nanti kalau nggak bakar, nggak enak. Nanti jangan bilang nggak bakar, kurang bakar saja tak enak. Tahun lalunya berkotak-kotak, tahun ini kurang satu tak enak. Itu ada faktor pikiran sebenarnya. Nah, Jadi mengenai mimpi datang minta nggak ada baju, nggak ada, itu sebenarnya adalah kalau bicara lagi lebih lanjut, ini panjang. Mereka itu bisa memberikan mimpi bahwa mereka kurang baju, kurang makan, berarti mereka tuh benar-benar menderita. Menderita bukan berarti dibakar kertas, bakar baju itu mereka dapat, bukan. Jadi sebenarnya banyak orang yang sudah bermimpi dibakar juga mimpi juga. Jadi bagaimana sebenarnya kalau kita sebagai sanak keluarga diberikan mimpi bahwa dia pakaian compang-camping, nggak punya makanan, sedih, kedinginan, itu harus dilakukan pelimpahan jasa. Caranya bagaimana? Bukan bakar baju kertas. Dia nggak punya baju, ambil baju beliau yang semasa hidup, sumbangkan kepada panti asuhan atau panti jompo. Memberikan pakaian kepada orang membutuhkan atau kebutuhan orang yang membutuhkan itu karma baiknya luar biasa. Kenapa? Karena dia langsung membutuhkan, kita tepat sasaran. Orang itu akan punya rasa bahagia dan mendoakan kita. Dari kebajikan itu akan langsung disalurkan kepada yang membutuhkan atau almarhumnya. Ini kisah nyata terjadi sama diri saya. Saya sebagai sangga, ada umat. Pas itu saya yang mengurus mereka meninggal, keluarga meninggal. Udah sampai hari selesai kremasi, malam dikasih mimpi bahwa dia gak punya pakaian compang-camping. Keluarganya langsung cari saya, Suhu, kok yang kemarin Suhu doain dia pakaian compang-camping loh, ini langsung nama baik ini. Ini Suhunya doanya gak bener kali ya, kok sampai compang-camping. Nah pada saat itu saya bilang, Ci, kok jangan takut, jangan bahwa berpikir yang negatif dulu. Gak punya pakaian compang-camping, bawa pakaian dari leluhur yang saya masuk almarhum, sumbangkan kepada panti jompo dan di sana dedikasikan kebajikan itu kepada leluhur. Pada saya nemanin dan lakukan pelimpahan jasa dari setelah menyumbang pakaian dan beberapa kebajikan lainnya. Pas tepatnya kalau orang Chinese ada peringatan 7 hari, mimpi. Besok pagi cari saya mimpi lagi sama almarhum. Ini hati ini tidak nih. Ini pesannya apa gitu ya? Pesannya apa ini? Tambah baik atau tambah buruk? Nah, nama baik ini kualitas ini kan. Sebenarnya saya bercanda lah, saya nggak takut sih. Mimpinya begini, Suhu, almarhum kan tiba-tiba berubah jadi cantik banget. Pakaiannya jadi bersih dan kayak orang kaya gitu loh. Nah, seneng nggak? Seneng. Nah, jadi gak usah bakar kertas. Mereka dibutuhkan tuh bukan kertas yang dibakar. Tapi dibutuhkan adalah kebajikan yang kita lakukan. Nah, jadi ada yang nampak gak pakai baju atau compang-camping yang saya maksud, gak lapar, itu adalah delusi kita. Karena kita mimpi itu tidur, itu punya 4 gelombang loh. Gelombang otak kita adalah alfa, beta,
Theta dan Gamma. delta. Delta ya. Kondisi kita tidur itu, mimpi itu adalah kondisi di theta. Kita kayak mengingat kembali saja. Nah, jadi kondisi mereka memberitahukan kepada kita di alam mimpi adalah hanya sebagai delusi pandangan kita atau pemikiran kita sebenarnya. Tapi mereka butuhkan sebenarnya bukan butuhkan itu, butuhkan hanya pelimpahan jasa. Tapi kalau kita benar-benar tidur, itu kondisi delta, kita tidak akan mimpi. Makanya Buddha bilang kita harus sadar, mindfulness supaya kita Mindfulness, tidak ya. mimpi. Nah, jadi mimpi itu kadang ada benarnya, kadang ada tidak. Karena kita tidak bisa buktikan secara signifikan. Cuma kalau dalam gelombang otak, secara ilmuwan, memang kalau mimpi itu di gelombang theta. Seperti itu. Karena mungkin bisa dari kekhawatiran yang orang yang mimpi itu tadi ya muncul di bawah mimpi. Mungkin bisa Bukan jadi seperti itu ya. kekhawatiran, tapi rasa ingin ketemu, Oh. rasa kangen yang mendalam. Bukan hari ini saya mikirin, besok saya langsung mimpi, enggak. Alam bawah sadar itu subconscious itu merekam dulu. Pada saat kita di kondisi gelombang theta, dia kayak putar film kan kembali. Dibalikin lagi ya. Nah, dibalikin, kayak jadi seperti melihat film kembali. Kerinduan yang mungkin Kerinduan sangat yang dalam. muncul seperti itu. Ya, kadang-kadang kan memang mungkin takut, oh papa atau mama yang sudah meninggal nanti di alam sana entah gimana Susah ya, gitu ya. susah gimana ya. Nah, supaya gak susah itu maka semasa hidup itu kita harus ngajak orang tua kita buat baik. Ngajak mengerti dharma, Ngajak mengerti melakukan dharma. kebajikan gitu ya, Sue. Ngajak melakukan kebajikan. Kenapa harus ngajak? Analoginya gini. Kita mau buka usaha. Kalau punya modal, perlu pinjam bank nggak? Nggak perlu Nggak perlu. Pinjamnya harus bayar bunga loh. bayar. Nah, jadi kalau kita punya modal, kita mau buka apa tinggal buka aja. Nggak usah mikirin harus bayar bunga, sewa dan sebagainya. Ibaratkan kalau kita sudah mengerti dharma, kita bisa melakukan kebajikan sendiri, kumpul pupuk kebajikan yang banyak. Pada saat kita mau meninggal dunia pun, kita udah siap punya modal untuk lahir ke alam bahagia. Seperti itu analoginya. Ibarat kita mau buka usaha, nggak usah pinjam sana sini. Udah pinjam harus bayar kan? Nggak mungkin pinjam nggak bayar kan? Banyak pinjaman sih. Dari bank, dari mana. Tapi bayar bunga nggak? Bayar. Buka mata udah berapa juta harus dibayar bunganya. Seperti itu. Sama kalau kita nggak punya modal, nggak pernah melakukan kebajikan, nggak pernah sembahyang, nggak pernah mengerti dhamma. Pada saat meninggal dunia, kita mau ngapain? Bingung kan? Cari dong bantuan, cari pelimpahan jasa sini, tolong dong, bantuin, doain ya seperti itu. Risikonya seperti itu. Maka kita sebagai umat Buddha yang cerdas, yang smart, apalagi anak muda, ngajak orang tua kita. Dan orang tua pun harus yang sudah mengerti dhamma, ajari anaknya. Kedepannya bagaimana kalau saya meninggal kamu urus saya. Jangan melakukan atau mengurus jenazah yang tidak dianjurkan. Karena memang kadang kan ada yang pesan ya, memang ada orang tua pesan, oh nanti saya meninggal dikubur ya, jangan dibakar gitu ya, so ya. Karena kalau dibakar katanya sakit, pesan dari orang tua. Ini kan memang kadang diikutin ya, benar. karena Pesan memang tuh pesan pasti dari diikuti, orang tua takut ya, Maka takut. orang tua sekarang harus cerdas juga, harus mengerti dharma. Dibakar sakit, emang dikubur gak sakit? Gak ada napas, gak ada oksigen, sama. Jadi analoginya kalau kita tubuh ini kita cuma pinjam pakai. Kita di dunia ini cuma pinjam pakai. Jadi tubuh itu kayak kita tamu, kapan saya pergi ya sudah. Ini nggak Sampai dipakai waktunya lagi. dikembalikan ke alam ya, so ya. Kembalikan ke alam. Karena tubuh ini 5 unsur loh. Dari udara, yang saya masuk air, Iya. tanah, logam, api, ada satu unsur lagi, kayu. Nah, kita kalau kekurangan air, demam kan? Kebanyakan air, dingin kan? Maka kita ini tubuh dipinjam. Sudah waktunya kita balikin ke alam. Gitu. Makanya kembali dikubur juga pasti akan dimakan cacing, kembali ke alam kan, diuraikan. Dibakar juga jadi abu, jadi tanah kembali. Jadi sebenarnya jangan terlalu melekat pada tubuh kita ini. Jadi kalau sudah tidak ada kesadaran, tidak ada sakit lagi. Ya, terus tadi kita sempat bahas sebelum acara dimulai, sebelum mimbar gimana, kita sempat bahas ada mungkin yang berpikiran bahwa ada anak perempuan sama anak laki-laki. Yang melakukan cengbeng itu harusnya anak laki-laki dulu, perempuan tidak boleh. Ya, benar, nanti benar, takut energi chi-nya keserap anak perempuan ini gimana so ini? Sebenarnya bukan energi chi-nya loh. Sebenarnya kita balik lagi ke literatur ya. Kita kembali ke literatur. Kenapa bisa harus anak laki-laki dulu buat anak perempuan? Dulu, di zaman dulu, ini kan jamin dari China ya. Yeah. Dari negara China ya, Tiongkok ya. Kita kembali, pernah lihat film nggak?
film-film kuno Tiongkok ya. Ya, ya, Kalau wanita tuh kan nikah keluar ke kota lain kan. ya, Kota lain kan. Naik tandu kan, Ya. kota lain. Kenapa Cheng Bing harus laki-laki dulu? Karena di kota itu kan anak laki-lakinya. ya. Nunggu anak perempuan balik kan butuh waktu. Lama ya. Lama. Jadi sebenarnya bukan nanti kok anak perempuan dulu Dia nanti kaya isinya duluan. kurang kan, bukan. Nah, dulu di zaman dulu adalah kalau bahasa Chinese zhong nan qing nih ya. Zhong nan qing dan melihat laki-laki lebih berat daripada perempuan. Lebih laki-laki kayak lebih Harus ya, diprioritaskan. Harus diprioritaskan gitulah. Anak laki-laki pokoknya kayak gacok gitulah. Tapi sebenarnya nggak boleh seperti itu. Namanya diskriminasinya wanita gitu. Padahal lebih berat wanita sebenarnya. Harus tiap bulan punya teman dia, apalagi kalau mengandung tuh 9 bulan ya sebenarnya nggak boleh diskriminasi sih. Nah jadi kalau yang tadi Pak Joni nanyakan bahwa harus laki-laki dulu nanti cinya diambil atau lebih kaya dulu anak perempuan, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Cuma karena mengingat anak perempuan kan dari luar kota nikah Ya. keluar balik itu waktu lama, jadi makanya anak laki-laki duluan sembahyang. Banyak anak beranggapan, oh anak laki-laki, anak perempuan kalau sudah nikah keluar buka anaknya lagi. Ada gak? Ya, Ada ya. kan? Nah kayak, jadi itu sebenarnya sedih banget. Itu kita sebagai orang tua yang saat ini atau keluarga yang smart, yang apalagi yang sudah milenial seperti ini atau udah generasi Gen Z ini, kita jangan mengikuti zaman itu lagi. Kita sama ratakan lah anak laki-laki dan perempuan. Meskipun dia nikah di luar, udah nikah di keluarga orang, dia tetap anak kita. Nah, jadi jangan melihat, oh anak perempuan itu bukan anak saya lagi, bukan. Padahal yang lebih berbakti kadang anak perempuan daripada anak laki-laki. Ya, bisa jadi. Kadang bisa jadi, saya tidak bilang anak laki-laki tidak berbakti. Jadi jangan seperti itu. Sebenarnya kalau bilang energinya hilang atau kaya dulu, nggak ada seperti itu. Karena memang dulu memang konsepnya mungkin karena jarak itu ya. Jarak ya. itu. Jadi kalau Sekarang bilang kaya dipahami duluan, secara keliru. Bila kalau kaya duluan, anak laki-lakinya pemalas, mungkin sembahyang duluan pun, ya miskin-miskin aja gitu. Gitu. Jadi sebenarnya realita kembali lah. Gitu. Nah, itu kita memang di sini tugas kita sebagai membuka agama dan pandita ya harus memang meluruskan atau mendedikasikan kepada umat Buddha kita semua agar berpikir harus ke depan, harus smart gitu. Tapi kalau memang dibaca demikian konsepnya, karena memang kadang-kadang orang-orang tertentu atau kadang-kadang ada pun yang salah mengartikan sebuah kejadian yang di masa lalu dulu itu maksudnya yang menimbulkan awal itu seperti itu, kemudian dijalani, ditransfer keluarga ke keluarga, keturunan ke keturunan secara keliru. Ini kan agak susah untuk diluruskan kembali ini itu, ya kan? Ya mereka kan takut khawatir kalau beneran memang nanti saya duluan dia belakangan, bisa mungkin ini kan nggak ada yang kejadian ini kan mereka nggak tahu. Benar. Nah, banyak kekhawatiran, ya tidak bisa melepaskan. Aduh sedikit lepas kan nggak apa-apa. Kalau adik saya perempuan kaya juga nggak apa-apa kan begitu kan adik saya. Nah, mungkin Makanya banyak harus kekhawatiran belajar dari dharma. orang-orang kan Makanya begitu. harus belajar dharma. Tugas kita ini. Nah, Tugas ya. kita sebagai pembuka agama ya harus luruskan ini. Ingat, mau siapa kaya duluan itu semua Buddha pernah bilang loh, apa yang kamu tanam itulah kamu tuai. Iya. Nggak mungkin kamu malas-malasan tapi bisa kaya mendadak. Ya, jadi banyaknya orang mengkambing hitamkan seperti itu. Banyak orang mengkambing hitamkan bahwa dia yang malas dia kambing hitamkan seperti itu. Iya. Jadi pada sebenarnya intinya kembali lagi Cheng Bing itu adalah bakti. Cheng Bing Mau bakti, ya. siapa duluan yang sembahyang pun yang penting rasa bakti. Ada orang bertanya, saya kok nggak bisa pulang bagaimana? Ya. Nah, banyak yang sudah keluar mungkin dananya nggak ada, nggak cukup. Nggak bisa balik gimana? Ya. Nggak bisa balik gimana? Apalagi faktor ekonomi lagi gimana? Ya jadi sebenarnya kita melakukan pelimpahan jasa di wihara di kota tersebut, kota kita di sana itu juga boleh. Yang penting kita mengingat kembali jasa orang tua. Ya. Karena Cheng Bing saya tekankan kembali adalah kembali mengingat jasa orang tua, bakti. Cuma ditambah sama-sama pulang ya reuni lah. Saling mengingatkan ya, Saling mengingatkan, saling udah menolong Cheng Bing keluarga belum? ya. Itu. Jadi reuni boleh gak? Boleh. Cuma ingat kita kembali lagi Cheng Bing itu adalah bukan reuni teman, Baik. tapi reuni bersama keluarga kembali, mengingat bahwa berkat orang tua baru kita ada di saat ini. Tanpa orang tua Oke. kita tidak ada di sini.
Baik, sebenarnya masih panjang yang bisa kita diskusikan, tapi waktu juga karena waktu kita terbatas, saya kira kami mohon izin memberikan sebuah kesimpulan Boleh. makna bagaimana memaknai Cengbeng itu. Boleh. Singkat dan padat silakan. Boleh. Saya kesimpulannya ya. Siap. Kesimpulan kembali lagi yaitu Cengbeng dari tadi sejarah, kita sudah mendengarkan sejarah bahwa adalah kembali mengenang orang tua bakti, dan dari pandangan Buddhis ada bagaimana kita bakti, yaitu kita melakukan pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa dimaksud adalah melakukan kebajikan, baik itu dari secara ritual, ataupun secara materi, ataupun secara moral. Itu adalah satu kebajikan yang kita bisa dedikasikan kepada orang tua kita. Semoga orang tua kita dapat lahir ke alam bahagia. Nah, berapa lama, berapa kali kita harus lakukan pelimpahan jasa? Setiap saat, setiap ada waktu dan ada kemampuan, kita boleh melakukannya. Jadi Cengbeng itu identik atau bisa tekankan adalah bakti kembali kepada orang tua. Reuni pertemanan hanyalah Bonus, ya. bonus atau cipratan air yang di samping yang kita dapatkan setelah kita berziarah ke kuburan atau ke makam. Habis itu punya waktu luang 1 hari, kita kembali lagi silaturahmi dengan teman-teman kita dan saudara kita. Tapi pada umumnya, pada utamanya momen Cengbeng adalah bakti, mengenang kembali jasa orang tua yang telah membesarkan kita, baik itu orang tua angkat atau orang tua tiri. Yang penting mereka pernah berdedikasi atau berguna, bermanfaat bagi dalam kehidupan kita. Baik. Seperti itu. Terima Super kasih. sekali, Namo terima Sakti kasih. Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih Suhu Badra Sagara, Suhu Sian Hai atas waktu dan penjelasannya pada hari ini tentang Cengbeng. Semoga memberikan manfaat. Ya baik Bapak Ibu, itulah tadi ulasan-ulasan tentang Cengbeng dan bagaimana pelaksanaan, bagaimana kita memaknai. Ya senantiasa kita harus ingat di momen Cengbeng ini adalah sebuah momen berbakti kepada leluhur, ya mengingat jasa-jasa leluhur kita, mengingat orang-orang telah memberikan kebajikan kepada kita, pernah membantu kita, pernah menolong kita, senantiasa berbakti, mengingat kembali jasa beliau. Ya tentu ini merupakan sebuah perbuatan kebajikan yang harus senantiasa kita lakukan. Baik Bapak Ibu, kita akan bertemu kembali di lain kesempatan di Mimbar Agama Buddha dengan topik dan narasumber yang lebih magnificent, lebih luar biasa dan bermanfaat bagi kita semua. Kita undur diri. Indonesia, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sujud kepada Arya, Bhagavad